Yang ketiga kalinya kita lanjutkan pembacaan Kitab Tauhid halaman 136. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Afa hukmal jahiliyati, apa hukuming wong jahiliyah iku ya baghuna padha ngarepke sapa ya si wong-wong akeh. Waman utawi sapaning wong iku ahsanu kang luwih bagus minallahi tinimbang saking Allah apaning hukman hukumi liqaumin tumraping kaum yuqinuna kang padha yakinin kabeh. Jelas panggah apik hukuming Allah, dan itu sangat-sangat adil ya. Tapi nek hukumnya menungso kadang-kadang mung tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tapi kalau hukum Allah ya sudah, siapapun seperti itu. Tuh ayat yang Allah firmankan persisnya di dalam surah Al-Maidah ayat 50. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu durung bisa diarani mukmin sapa ahadukum salah sujinira kabeh hatta yakuna sehingga ana apa hawaning ahad, hawa nafsuning ahad, kemauaning ahad iku tabaan anut lima maring apa wae jitu kang teko ingsun bihi kelawan emak. Jadi Rasul sabdakan, tidaklah beriman dengan sempurna. Kalimat la yu'minu, tidak dikatakan orang mukmin dalam kurung dengan sempurna. Seseorang dari kalian sehingga keinginan dirinya menurut apa yang telah aku bawa, yang telah aku bawa dari Allah. Ya Al-Quran ini ya yang Rasul bawa itu, dan hadis-hadis sahih. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini sahih, kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan isnad sahih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Dene wis urusaning agama, urusaning akidah, urusaning ubudiyah, apalagi berhukum, itu hanya berhukum kepada Allah ya, yakni terhadap Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih. Maka kemauan kita, hawa nafsu kita, hawahu, ini harus tunduk, patuh, taat, mengikuti apa yang telah Rasul bawa. As-Sa'bi menuturkan, pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Berkatalah orang Yahudi itu, mari kita berhukum atau berhakim, mari kita minta keputusan, minta pengadilan kepada Muhammad. Ini yang Yahudi ngajak, karena ia mengerti bahwa beliau tidak mengambil riswah atau sogok
atau suap. Sedangkan orang munafik itu berkata, mari kita berhukum kepada orang-orang Yahudi, karena ia tahu bahwa mereka mau menerima riswah atau suap atau sogok. Maka bersepakatlah keduanya untuk datang berhakim kepada seorang dukun. Di mana? Di Juhainah. Juhainah itu mungkin kampung ya, di daerah Juhainah. Lalu turunlah ayat alam taro ilal ladzi nayazumun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku apa ya? Yasumun. Itu yang dimaksudkan dukun itu tadi. Monggo dilanjut dibaca kelanjutannya itu, dikatakan pula. Dikatakan pula bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Salah seorang mengatakan, mari kita bersama-sama mengadukan kepada Nabi. Sedangkan yang lainnya mengatakan kepada Ka'ab al-Ashraf. Kemudian keduanya mengadukan perkara mereka kepada Umar. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kasus yang terjadi. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah, benarkah demikian? Ia menjawab, ya. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancung menggunakan pedang. Iya, ya itu ya. Dia orang kalau berhukum tidak dengan kitab suci Al-Quran yang dibawa Nabi atau yang diputuskan sama Nabi, ya itu resikonya harus dipotong lehernya ya, karena tidak mengikuti hukum Allah, tidak mentaati hukum Rasulullah. Maka Umar langsung memenggal kepalanya atau memancungnya. Makanya di kita ini ya, kita itu jangan mudah-mudah, jangan gampang-gampang melapor ya, karena negara kita ini bukan negara Islam. Kalau kita melaporkan itu sampai nanti mendapatkan keputusan hukum yang bukan bersumberkan dari Al-Quran, ya resikonya seperti ini. Kena presiden jenenge Umar bin Khattab ya langsung dipotong lehernya. Mengapa? Karena sudah diberikan keputusan hukum sama Nabi, ternyata masih mencari hukum selain dari Nabi. Kalau Quran sudah mengatakan harus ditaati hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, kok sampai ditaati katik milih hukum sakliyaning hukum Allah, ya resikonya dipenggal itu ya. Lanjut. Kandungan bab ini: 1. Tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Dan ayat ini dapat membantu untuk memahami pengertian tauhid. Iya. Itu ya, coba dibaca tafsirnya 116 itu ya. Ayat ini menunjukkan kewajiban berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Iya. Dan menerima hukum keduanya dengan ridho dan tunduk. Barang siapa yang berhakim kepada selainnya, berarti berhakim kepada tauhid, apapun sebutannya, dan menunjukkan kewajiban mengingkari tauhid, serta menjauhkan diri dan waspada terhadap tipu daya setan. Menunjukkan pula bahwa barang siapa diajak berhakim dengan hukum Allah dan Rasulnya, haruslah menerima. Apabila menolak, maka dia adalah seorang munafik. Dan apapun dalih yang dikemukakan seperti menghendaki penyelesaian yang baik
dan perdamaian yang sempurna bukanlah merupakan alasan baginya untuk menerima selain hukum Allah dan Rasul-Nya. Itu ya, kewajiban kita itu menerima hukum dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Kalau sampai meninggalkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah kemudian berhukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dinamakan berhukum dengan tauhid. Jadi kalau sudah kaitan dengan keputusan hukum, maka kita wis pokoknya mudah-mudahan kita terselamatkan dari lapor melaporkan. Gitu ya. Lapor melaporkan, kalau ketemu hukum yang sudah Allah tetapkan dalam kitab suci Al-Quran, ya aman. Tapi ternyata kalau hukum yang digunakan menetapkan hukum kepada kita, ya berarti kita berhukum dengan tauhid, padahal kewajiban menolak. Lakno wis aja katik urusan dengan polisi, sampai urusan dengan polisi nanti dikirim nang pengadilan. Nek zamannya Umar kan penak ya, zamannya Rasul ya udah. Rumahnya dipancung ya dipancung, sudah selesai. Sekali menghadap hukumnya ditetapkan, yang menerima hukuman menerima, legong lenggono, sami'na wa atona, selesai. Tapi nek hukum menungso, wong ngadili hukum jasa palsu lho, gak kelar-kelar sampai saiki. Padahal wis sawe. Gitu. Tapi kalau hukum Allah ya tadi Umar mendengarkan cerita dari orang munafik dan orang Yahudi melaporkan gini-gini, padahal itu sudah pernah hukum itu dihadapkan kepada Nabi dan Nabi sudah menetapkan hukumnya kepada mereka. Tapi ternyata hukum itu masih dibawa lagi kepada Umar. Terus Umar menanyakan dari kronologis kasus itu. Setelah mendengar, Umar menanya. Jadi Umar tinggal menanyakan kepada orang yang menolak ketetapan hukum yang Rasul berikan. Bener mun awakmu, muni iya, langsung dipenggal ya sama Umar. Nah, jadi wis gak suwe-suwe. Tur negara ya gak bingung ngingoni wong koruptor. Ya nek wis ditol ngono kan wis mari kan pisan. Masalahe nek didelok ukurane, nyolong pertama tangan kanan dipudul, nyolong kedua kaki kiri dipudul, nyolong ketiga tangan kiri dipudul, nyolong terakhir kaki tangan dipudul. Kok sik nyolong mana? Lehernya dipudul. Jadi mari dipudul ya udah dipulangkan nanggone keluargane. Jadi insyaallah daripada uang dingingoni ngono-ngono iku dikembalikan kepada rakyat makmur sudah. Ya, akeh lho biayane. Samang takok biaya sidanging dan keputusan hukum sampai sekarang gak kelar-kelar, gak mari-mari. Belum ada putusan sampai sekarang. Ya itulah, nek wis hukum yang menungso itu seperti hukum itu sumber dari Al-Quran, sangat mudah sekali. Dan kita kalau sudah itu ketetapan Al-Quran ya kita harus ngelenggono ya. Lenggono kita sudah sami'na wa atokna, mendengarkan dan mentaatinya. Tinggal itu ya. Tapi itu kadang-kadang ya hukumnya menungso kan ono banding, ono apa ya, peninjauan ulang apa? Iya, gak ngerti aku. Dawa iku dinunggu nang proses berikutnya itu kadang-kadang tidak cukup hanya 1-2 bulan, kadang-kadang berbulan-bulan. Tahapan-tahapan hukum, kalau bukan hukum dari kitab suci Al-Quran ya seperti itu. Dan kita harus sadar, kita tidak bisa menyalahkan negeri kita karena negeri kita undang-undangnya adalah
UUD 45, dan itu sebagian besar mengadopsi hukum Belanda. Kalau hukum dari Quran ya mungkin ya, kalau kita mengadukan hukum itu nangani pengadilan agama. Lah pengadilan agama yang diadili wong pegatan tok itu liyane gak ono. Ya. Lah padahal hukumnya itu hukum pegatan yang dilaporkan. Iya. Jadi hukum positif di kita itu kan sumbernya tidak dari Al-Quran dan tidak dari As-Sunnah, tapi sumbernya dari selain itu. Makanya kita berusaha jangan sampai ada urusan kita dengan polisi, kita hindari sejauh-jauhnya. Kalau ternyata kita terjerat hukum, ya sulit ya. Kalau tidak kokoh akidahnya, tidak kokoh imannya, sulit untuk menerima ketetapan hukum dari Allah. Mulakno nek enek masalah-masalah wis gak usah lopar lapur. Lopar lapur nanti kalau terperosok dari hukum yang bukan hukum Allah, ini resiko. Lanjut, tafsir yang kedua, kandungan yang kedua. Kandungan yang kedua, tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya, dibaca tafsirnya 117. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum yang diturunkan Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi. Dan dalil mengadakan perbaikan hukum bukan alasan sama sekali untuk meninggalkan hukumnya. Menunjukkan pula bahwa orang yang sakit hatinya akan memutarbalikkan nilai-nilai di mana yang hak dijadikan batil dan yang batil dijadikan hak. Ya. Jadi ini Roma Irama yang benar di penjara, ya. Yang salah tertawa. Kan terbalik kan? Itu sindirannya Roma Irama sudah lama ya. Melalui lagunya itu hukum yang ada di kita sampai sekarang sudah berubah apa belum? Kritikan Roma Irama itu pedes sekali loh ya. Masalahnya banyak. Ini tadi kan dikatakan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Roma Irama kan yang benar di penjara, yang salah tertawa. Itu ya. Lanjut. Kandungan yang ketiga, tafsir ayat dalam surat Al-A'raf. Iya. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi. Dan menunjukkan bahwa perbaikan di muka bumi adalah dengan menerapkan hukum yang diturunkan Allah. Ya gitu ya. Jadi makanya kalau kita tahu hukumnya itu memakai hukum Allah ya enggak masalah ya. Tapi kalau hukumnya bukan memakai hukum Allah, resikonya berat kayak itu ya. Berat sekali resikonya. Lanjut. Kandungan yang keempat, tafsir ayat dalam surat Al-Maidah.
Ayo baca tafsirnya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menghendaki selain hukum Allah berarti ia menghendaki hukum jahiliyah. Iya. Iya. Pada profesor, doktor, pakar, ahli. Tapi kalau yang digunakan bukan dari Al-Quran dan bukan dari As-Sunnah, berarti itu profesor doktornya profesor jahiliyah. Doktornya doktor jahiliyah. Ini saya ngomong tafsir ya, mentafsiri Quran surah Al-Maidah. Tafsirnya bunyinya seperti itu. Lanjut. Kandungan yang kelima, sebab turunnya ayat yang pertama sebagaimana dijelaskan Asy-Sya'bi. Ya, Asy-Sya'bi itu termasuk ulama besar ya. Asy-Sya'bi sudah menjelaskan tentang turunnya ayat yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Sya'bi. Kalau bukan ulama besar ya nggak mungkin ada kemampuan menjelaskan ayat yang pertama. Lanjut. Kandungan yang keenam, pengertian iman yang benar dan iman yang palsu. Iman yang benar yaitu berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta menerima hukumnya dengan tunduk dan ridho. Dan iman yang palsu yaitu mengaku beriman tetapi tidak mau berhakim kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, bahkan berhakim kepada tauhid. Seperti itu dijelaskan. Jadi perbedaannya iman yang benar-benar iman atau imannya hanya sekedar pengakuan. Yaitu, jadi dibuktikan dari situ. Masih mau berhukum kepada yang selain Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun dia ngaku beriman, berarti imannya palsu. Walaupun gak ngaku mukmin, tapi kalau berhukumnya dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, maka itulah yang benar-benar beriman. Lanjut. Kandungan yang ketujuh, kisah Umar dengan orang munafik, bahwa Umar memenggal leher orang munafik tersebut karena tidak rela dengan keputusan Rasulullah. Ya, nggak mau kan keputusan Rasulullah itu kan yang harus kita dengar, yang harus kita taati. Tapi orang munafik nggak mau menerima ya. Akhirnya mengadu kepada Umar, ditanya kronologisnya, iya awakmu gak iso nampa karo keputusan yang Nabi. Terus ngaku gak nampa, langsung ya dipenggal, selesai. Gak ngoni wong nggone penjara. Setelah berapa tahun yang lalu ya, aku sempat mengunjungi lapas Jombang. Rel sepur itu ngalor dikit kanan jalan. Bayo isine sakmono akeh mau muntel-muntel. Sampai enek sing ngaku jadi sarung itu digantung nenggone pintu, terus turun untuk sarung gandul. Gantung diri turune itu kayak arek cilik diayun. Gak kamot, muntel-muntel ya. Saat itu mbone saiki sudah ada perbaikan. Iku nunggu hukuman itu ya apa? Nunggu keputusan kadang-kadang sampai berbulan-bulan. Saat itu aku sik mlaku. Ana swara bengok Pak Yai karo nangis. Aku
sapa. Aku masuk tiba-tiba dia iku nututi. Terus akhirnya sing jaga iku diparani dikongkon ngalih. Jadi tidak boleh. Ternyata arek potok. Ya Allah, gak nyejo. Anak potok ya. Kepingin disambangi ibuke karo pake wis anyel ya. Iya. Iku kan cara sak mono tae kan butuh ngingoni kabeh iki ya. Nek cara Umar kan gak ngingoni. Iku padahal kasusnya kasus kecil itu ya. Sudah selesai belum tadi ya? Sudah ya? Kurang satu kurang. Selesai? Iya. Kurang satu kurang. Satu, monggo dilanjut kalau masih satu. Kandungan yang ke-8. Seseorang tidak akan beriman dengan sempurna dan benar sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah. Iya. Ya mudah-mudahan kita tidak terperosok. Nafsu kita itu ya, biasanya kan cenderung ego ya. Apa ya bahasanya? Jadi kalau nafsu kita, keinginan kita sudah mengikuti ketetapan keputusan dari Rasul, ya itulah orang yang benar-benar beriman. Tapi sebaliknya ngaku iman, tapi kalau belum mengikuti keputusan hukumnya Rasul, ya belum ya. Ya itu. Waktunya masih enggak? Masih. Kita lanjut. Lumayan sak garis. 3 menit. Meh Ramadan ya. 3 menit. Iya. Senajan bape tok lumayan. Mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Nek bakas iki gak patek ngeri kaya iku mah ngeri ya. Nanti gak dibahas ya diwaca dirungono kuping yang ngono iku ya. Karena bahas tohut iku gampang diinting-inting masalahnya. Mulane ndang tak cepetno ndang bahas apa iki? Mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Padahal mengingkari itu di akhiratnya berat sekali loh ya. Kemudian firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Monggo terjemah. Dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Iya. Jadi bertawakal dan bertaubat itu hanya kepada Allah ya. Kesalahannya bisa si A punya salah dengan si B. Tapi tawakal dan tobat itu hanya kepada Allah. Kemudian Allah buka dengan firman-Nya wahum yakfuruna birrahman. Wahum utawi para menungso atau mereka iku yakfuruna padha kufur sapa ya si para manungsa atau mereka oleh kufur apa birrahman kelawan Allah zat kang maha welas asih. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Ali berkata, hadithun nasa bima ya'rifuna aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh. Monggo terjemah.
Tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasul-Nya didustakan, dituduh tidak benar? Ya. Di hadithun nas, jadi wahum tadi ya rujuknya kepada nas, dan nas itu manusia. Bima ya'rifuna, apa yang diketahui mereka. Dikon ngomong piye, aturiduna ayyukadziballah wa rasulah. Apakah kamu ingin kalau Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya, kadang-kadang kita itu sudah terperosok mendustakan, tapi kadang-kadang tidak sadar. Ya, nanti mudah-mudahan satu bab ini setelah kita baca bentuknya seperti apa, mengingkari sebagian sifat Allah atau asma Allah. Kalau yang ditulis dalam Quran, iya, memang nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu ya 99 itu ya. Tapi yang belum ditulis itu kan banyak sekali. Yang ditulis saja itu 90, itu nama Allah, belum sifat-sifatnya. Kadang-kadang satu nama itu mempunyai sekian banyak sifat, minimal 2 sifat. Terus saiki kalau diringkes dadi mung 20. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi, garik 20. Ajeng liyane nang ndi? Ya. Nang ndi ya liyane ya? Kok iso ketelusute kok wakeh men. Padahal Asmaul Husna saja ada 99. Setiap nama ini jarang ya kalau hanya satu nama, satu sifat jarang. Jadi sifat itu Allah tidak membatasi ya. Cuman yang diceritakan dalam Al-Quran yaitu 99. Tapi yang diceritakan masih banyak. Terus tiba-tiba teko Indonesia kok garik 20. Kate iku sewakes sing apal ya. Sing Allah wujud kidam bako ini. Padahal namanya saja itu sudah 99. Padahal satu nama itu tidak hanya mempunyai satu sifat. Satu misal jenenge Afrohi, iku areke cilik merengil, ya. Suarane ya cilik, gak gede. Terus nek melaku munggah tangannya mesti gondelan, ini kan sifat ya. Sifat saat berjalan gak wani gak gondelan yo ya gayuk. Ini kan sifat kan ya. Tangan saja punya sifat. Tangannya Afroki sing kiri utuh, sing tengen protol loro. Ini kan sifat ini. Oh gak ngono tok. Oh nek kukune mari diketoki. Tapi ana sing sifate kukune diingu. Ya. Itu kan sifat-sifatnya. Padha ya. Karo merek HP, merek satu dengan yang lain ini kadang mempunyai sifat masing-masing, mempunyai kelebihan, mempunyai menungso ya ngono. Sak api-api wong pasti ada kelemahannya. Sak elek-eleke wong pasti ada kebaikannya. Dan makanya kebaikan ini yang harus kita gali dan kita kembangkan. Ya sing elek iki dikurangi itu. Itu kan bentuk apa mengatakan sifat bab ini khusus membahas itu.
Membahas apa? Mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Ayat pertama, wahum yakfuruna birrahman kul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kemudian Ali katakan haditsun nas bima ya'rifuna aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh. Habis waktunya. Belum, aku tadi 10 menit tadi. Oh 10 menit. Nggih, ngapunten. Kalau masih kita lanjut, monggo dibaca. Abdul Razak. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata, Ma faroku haulai yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Terjemah, apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan. iya, iya. Tempo hari sudah kita singgung dan kita baca ayat Al-Quran yang sebanyak 30 juz 114 ayat itu kan kandungannya 2. Pokok kandungan Al-Quran itu adalah ayat muhkam. Muhkam itu diterangkan di sini tadi yang sudah jelas. Tapi atine gak iso nampa. Bahaya ya. Di siapa tadi? Abu Al-Abbas. Ibnu Abbas. Ayo diulang itu tadi ya. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya Tawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang meriwayatkannya dari Rasulullah. Iya. Terus? Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata, apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, iya. Jelas pengertiannya. Jelas pengertiannya itu muhkam. Lanjut. Tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih, sulit dipahami. Iya. Di Quran kan isinya 2 itu, muhkamat dan mutasyabihat. Yang muhkam itu sudah jelas pengertiannya. Kalau mutasyabihat itu yang masih sulit dimengerti. Itu kalau bukan ahlinya ya nggak bisa. Tapi pokok-pokok ayat-ayat Al-Quran yaitu ayat muhkamat yang sudah jelas pengertiannya. Ya, karena ini sudah azan, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.